Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Janesa, Prodi PAI kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar logika. Yang pertama adalah teori dasar induksi dan dedukasi. Deduksi adalah dua metode penalaran yang berbeda dalam menarik kesimpulan. Pertama, induksi. Metode untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan dan data empiris. Induksi merupakan proses berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Induksi sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan baru dan teori. Kedua, dedukasi. Metode untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik berdasarkan premis yang sudah ada. Dedukasi merupakan proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memvalidasi argumen dan membuat prediksi. Perbedaan utama antara induksi dan deduksi adalah arah kesimpulan yang ditarik, yaitu induksi menarik kesimpulan umum, sedangkan deduksi menarik kesimpulan spesifik. Dalam penelitian ilmiah, kedua metode ini sering digunakan secara bersamaan. Hipotesis dikembangkan secara induktif, kemudian diuji secara deduktif. Untuk menjaga pemikiran kritis yang efektif, penting untuk mengembangkan keterampilan dalam kedua metode penalaran ini. Dan yang kedua adalah analisis dan sintesis, adalah proses mengelola data dan fakta untuk menarik kesimpulan dan menemukan pengertian baru. Analisis, proses menguraikan data yang ditemukan menjadi fakta-fakta. Dalam penelitian, analisis dilakukan untuk menelaah secara kritis istilah dan definisi yang dikemukakan oleh para tokoh atau pemikir. Sintesis, proses menyatukan berbagai data dan fakta yang disusun dan dihubungkan secara kronologis dalam karya tulis ilmiah. Sintesis merupakan rangkuman dari berbagai macam jenis sumber rujukan yang sejalan dan sesuai dengan kebutuhan penulis. Dalam tulisan ilmiah, bagian analisis dan sintesis merupakan bagian inti yang berisi cara menganalisis permasalahan dalam sumber bacaan dan mengemukakan ide atau gagasan baru. Dalam bagian sintesis, penulisan dapat memberikan komentar, membahas, atau bentuk lainnya secara argumentatif. Dalam berpikir, kemampuan analisis dan sintesis merupakan kemampuan individu untuk mengolah atau mengurangi, sekaligus menarik kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi. Ketiga, teori dasar dialektika. Teori dialektika relasional, yaitu menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan orang lain ditandai dengan ketegangan yang terus berlanjut antara impuls yang kontradiktif. Teori ini juga menyatakan bahwa hubungan tidak bersifat linear, melainkan fluktuatif. Terus kedua yaitu metode berpikir dialektik. Metode ini dikemukakan oleh filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada abad ke-19. Metode ini menggunakan 3 elemen untuk memahami dan memecahkan masalah, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Ketiga, dialektika sebagai proses bertentangan. Dialektika merupakan metode argumen filosofis yang melibatkan proses bertentangan antara pihak yang berlawanan. Konsep dialektika juga diartikan sebagai pencakapan dialogis yang mengikuti aturan tertentu. Awalnya, dialektika merujuk pada debat dan menolak. Dengan adanya pembahasan tadi, semoga kalian bisa mengerti atau ada kata kurang atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.